Selamat datang di Novella Channel. Terima kasih sudah mampir di Novella Channel. Bantu untuk klik tombol subscribe dan like untuk berkembangnya channel ini. Dan jangan lupa untuk nyalakan loncengnya agar selalu mendapatkan notifikasi terbaru dari Novella Channel. Silahkan menikmati cerita novel favorit Anda. Mari kita lanjutkan kembali kisah novel Aiden Enzo Kehidupan Super episode 89 bersama Novella Channel. Selamat mendengarkan. Masih bersama Novella Channel, mari kita lanjutkan. Baheite ragu-ragu sebelum berkata, "Nona Vivian, uang ini adalah investasi saya dan tidak ada hubungannya dengan Tuan Enzo." Hati gugup Vivian Low tiba-tiba menjadi rileks. "Saya pikir suami saya, terima kasih Tuan Baheite atas kepercayaan Anda pada saya pasti akan memenuhi harapan Anda." Vivian Low dengan cepat menandatangani kontrak, dan kemudian pergi dengan kontrak dan penuh kegembiraan. Begitu mereka turun, Vivian Low melihat Aiden Enzo menunggu di pinggir jalan. "Ada apa?" Aiden Enzo memandangi tatapan sedih Vivian Low dan berpikir bahwa Baheite tidak berinvestasi. Vivian Low tercengang beberapa saat sebelum dia bisa bereaksi, dan berlari mendekat. Seperti bunga sekolah yang semarak dan indah di kampus universitas, dia langsung melompat ke pelukan Aiden Enzo dan memeluknya erat-erat. "Saya menandatanganinya, Aiden Enzo, investasi 3 miliar, saya menandatanganinya." Vivian Low sangat bersemangat, seperti gadis kecil berusia 13 atau 14 tahun. "Tanda tangani, ayo kembali." Aiden Enzo memeluk Vivian Low, merasakan tubuh lembut di lengannya, dan sangat emosional. "Istri saya dalam kondisi sangat baik." Setelah menahan untuk waktu yang lama, Aiden Enzo melepaskannya. Vivian Low tersipu, memandang Aiden Enzo dengan mendengus, dan berkata, "Satir, apakah nyaman untuk dipegang?" Aiden Enzo tersenyum malu-malu, dan berkata, "Nyaman, istriku yang paling nyaman." Ini terdengar ambigu. Wajah kecil Vivian Low memerah ke pangkal telinganya, dia masuk ke mobil dan hendak kembali ke perusahaan. Ketika Vivian Low kembali ke perusahaan dan mengumumkan berita yang menggembirakan ini, seluruh perusahaan bersorak. Asisten di meja depan yang diatur oleh Edgar Digo segera melaporkan berita tersebut kepada Edgar Digo setelah mengetahui berita tersebut. Edgar Digo dan yang lainnya masih minum dan makan di dalam ruangan. Mendengar berita itu, dia tercengang. Menderu, "Bagaimana mungkin? Siapa yang berani berinvestasi di Vivian Low? 3 miliar, apakah itu jumlah yang kecil?" Mendengar teriakan Edgar Digo, seluruh ruangan terdiam. Beirhan Digo tampak murung, dan bertanya, "Edgar, ada apa? Vivian Low mendapat investasi baru." Edgar Digo tampak tidak senang, mengangguk dan berkata, "Ayah, Vivian Low mendapat investasi 3 miliar. Mendengar ini, suasana di seluruh kotak menjadi sangat aneh. Wajah Beirhan Digo muram, dan dia bertanya dengan sangat bingung, "Bagaimana mungkin? Siapa lagi yang berani berinvestasi di Bikan sekarang? Mereka tidak takut menyinggung orang di belakang keluarga Digo kita, 3 miliar dalam satu gerakan. Semuanya, maafkan aku, ada yang harus kutinggalkan dulu." Beirhan Digo sangat cemas, dan kejadian yang tiba-tiba muncul membuatnya sangat tidak senang. Dia harus bertanya pada Nyonya Emer apa maksudnya sekarang. Makan malam itu kehilangan arti aslinya, dan banyak direktur Bikan saling memandang dengan cemas. Mereka tidak menyangka Bikan benar-benar mendapatkan investasi baru. Tidakkah investor ini takut akan pembalasan dari pukulan besar di belakang keluarga Digo? "Apa yang harus saya lakukan?" tanya seseorang. "Tunggu dan lihat," seseorang menjawab. Saat Beirhan Digo pergi, Edgar Digo meninggalkan ruangan itu, sangat marah, dan mengutuk, "Sialan, ini Aiden Enzo lagi." "Siapa orang ini?" Beberapa menit yang lalu, Edgar Digo mendapat kabar bahwa Bikan bisa mendapatkan investasi baru kali ini, dan Aiden Enzo ada di sana untuk membantu. "Oh, Saudara Edgar, ada apa denganmu? Kamu sangat marah." Siari Weren baru saja keluar dari mobil, dan melihat Edgar Digo sangat marah, dia bergegas dan memukul seseorang dengan bola. Edgar Digo menepuk-nepuknya dengan keras, dan berkata dengan keras, "Siapa lagi yang bisa? Ini hanya Aiden Enzo. Dia melawan saya lagi dan lagi. Kali ini Bikan bisa mendapatkan investasi baru, itu sebenarnya Aiden Enzo, sampah itu masih mengenal orang-orang." "Saudara Edgar, saya sebenarnya tidak mengerti. Aiden Enzo hanyalah seorang karyawan kecil. Mengapa dia begitu bodoh dan terus berjuang melawan Anda?"
Bagaimana dengan itu? Siari Weren bertanya. Edgar Digo sangat marah, merokok dan berkata, sialan, cepat atau lambat singkirkan dia. Siari Weren memutar matanya dan berkata dengan suara lembut, Saudara Edgar, saya benar-benar mengenal beberapa orang, kita mungkin juga pergi keluar, beri dia pelajaran yang tidak akan pernah dia lupakan. Ketika Edgar Digo mendengarnya, dia merasa itu masuk akal, dan buru-buru bertanya, siapa dia, dan bagaimana kekuatannya. Jangan khawatir, saya baru saja bertemu orang ini beberapa hari yang lalu. Bawah tanah agak terkenal di kota. Saya mendengar bahwa ada 30 atau 40 saudara di bawahnya, kata Siari Weren. Oke, kamu segera hubungi. Edgar Digo tidak sabar untuk memberi pelajaran pada Aiden Enzo, dan yang terbaik adalah menyingkirkannya dari Sang Jiang selamanya. Siari Weren menelepon dan berkata dengan senyum menawan, Kakak, apakah Anda masih ingat saya? Kamu. Sebuah suara berat datang dari ujung telepon. Aku, Siari. Siari Weren melirik Edgar Digo yang sedang menunggu di sampingnya, dan berkata sambil tersenyum, aku meminta bantuanmu. Bosku ingin bertemu denganmu. Terdengar tawa yang dalam dan memekakkan telinga dari ujung telepon yang lain. Kalau begitu mari kita bertemu di restoran Sichuan di Jalan Wangting. Siari Weren menutup telepon dan memberi Edgar Digo isyarat oke. Edgar Digo tersenyum, naik dan merangkul pinggang kecil Siari Weren, mencium wajahnya dengan keras, meremasnya dan berkata, cantik, kamu melakukan pekerjaan dengan baik, malam ini aku akan membiarkanmu berlutut dan memanggil ayah. Oh, aku benci, ini di jalan. Siari Weren berpura-pura genit, bahkan seorang pria pun tidak tahan. Melihat kembali ke Aiden Enzo, dia meninggalkan perusahaan Bikan dan menerima telepon dari paman keduanya segera setelah dia meninggalkan gerbang gedung. Paman kedua, ada apa? Aiden, paman kedua minta maaf padamu. Aku tidak bisa menghentikan larangan keluarga, tapi jangan khawatir, aku dan orang-orangku telah memusnahkan beberapa pasukan bawah tanah Camellia Emer. Wanita sialan, benar-benar memberiku mainkan trik ini. Di ujung lain telepon, Brilio Enzo sangat marah. Aiden Enzo terkejut ketika mendengar itu, paman kedua sangat mudah tersinggung, dan dia memimpin orang untuk secara langsung menghancurkan beberapa pasukan bawah tanah Camellia Emer. Paman kedua, tidak apa-apa, itu hanya larangan, itu tidak akan menggangguku. Aiden Enzo tertawa. Brilio Enzo sangat khawatir dan berkata, kali ini, bukan hanya Camellia Emer yang diam-diam beroperasi sendirian, tetapi juga orang-orang tua dari keluarga cabang. Mereka benar-benar bingung dan ambisius. Mereka berani memikirkanmu. Kamu jangan khawatir, paman kedua telah kembali ke pulau, kali ini kita harus menghancurkan cakar orang-orang tua itu agar mereka tahu bahwa itu menyakitkan. Aiden Enzo juga sangat tidak berdaya. Tidak ada yang bisa menghentikan paman kedua. Jika paman kedua marah, konsekuensinya akan serius. Suatu ketika pasukan asing mengancam paman kedua, dan paman kedua memimpin orang untuk langsung menghancurkan sebuah keluarga. Bukan dengan uang, tapi langsung dengan penindasan berdarah. Kekuatan gelap itu, total ratusan orang, membunuh mereka semua. Darah mengalir selama 3 hari 3 malam, dan akhirnya dikeluarkan pernyataan bersama dan peringatan dari badan asing terkait untuk menghentikan penyerangan. Aiden Enzo tahu bahwa dia tidak dapat membujuk paman keduanya, dan mereka yang memisahkan keluarga mereka benar-benar harus memukul mereka. Kalau tidak, mereka akan selalu menatap keluarga. Paman kedua, jangan terlalu banyak bermain, lagi pula, mereka semua dari keluarga Enzo, kata Aiden Enzo. Jangan khawatir, paman kedua memiliki kebijaksanaannya sendiri, jadi jangan membicarakannya. Aku sudah di pulau itu. Setelah Brilio Enzo selesai berbicara, dia menutup telepon. Aiden Enzo menghela nafas tanpa daya, menatap ke langit, dan melihat ke selatan, berharap orang-orang tua yang terpisah dari keluarga itu dapat makan dengan tenang karena masalah ini. Begitu Aiden Enzo hendak kembali, dia menabrak Julian Niar secara langsung, dan Aiden Enzo tidak bisa mempertahankan elastisitas penuhnya. Apakah kamu baik-baik saja? Aiden Enzo bertanya dengan tergesa-gesa. Julian Niar mundur beberapa langkah, pipinya memerah dengan cepat, dia mengaitkan rambutnya ke telinganya, menggelengkan kepalanya dan berkata, tidak apa-apa. Setelah mengatakan ini, dia tersipu dan berjalan menjauh dari Aiden Enzo dengan cepat. Aiden Enzo bertanya-tanya, kemana Julian Niar pergi sekarang? Dan di sini, Vivian Low berada di kantor direktur, dan Melanie mengetuk pintu dan masuk sambil berkata, Direktur Vivian, ada seorang pria bernama Gabriel Ruiz,
yang ingin mengajak Anda bertemu di restoran silang sepulang kerja. Vivian Low terkejut. Gabriel Ruiz. Aku sudah lama tidak mendengar kabar darinya. Bukankah dia bilang dia pergi ke luar negeri? Bertemu sendirian. Vivian Low berkata, katakan padanya, saya tidak punya waktu, kami ingin bertemu di kedai kopi di lantai bawah. Melanie mengangguk dan keluar, lalu masuk dan berkata, Direktur Vivian, Tuan Gabriel Ruiz sudah masuk. Kedai kopi. Vivian Low menjawab, kemudian dia meninggalkan perusahaan dan datang ke kedai kopi di lantai pertama, di mana dia melihat Gabriel Ruiz yang sudah lama tidak melihatnya. Dia tampak lebih bersemangat. Vivian, kamu di sini. Pertama kali Gabriel Ruiz melihat Vivian Low, dia tidak bisa menahan kegembiraannya, bangkit dan membukakan kursi untuknya, dengan sangat sopan. Gabriel, mengapa kamu tiba-tiba menemuiku? Kemana saja kamu selama 2 bulan terakhir ini? Vivian Low bertanya karena kesopanan seorang teman. Saya pergi ke luar negeri untuk melakukan sesuatu. Gabriel Ruiz menyembunyikan, dan kemudian langsung ke topik, Vivian, saya mendengar bahwa perusahaan Anda sedang menghadapi masalah sekarang, apakah itu kekurangan investasi? Gabriel Ruiz tidak sabar menunggu untuk menunjukkan sumber keuangan dan koneksi Vivian Low. Vivian Low terkejut, tersenyum dan berkata, Gabriel, masalahnya telah terpecahkan, Aiden Enzo ada di sini untuk membantu. Aiden Enzo. Gabriel Ruiz tertegun sejenak, lalu lega, dan berkata, Aiden Enzo, sejauh yang saya tahu, dia seharusnya tidak dapat membantu Anda. Vivian Low tersenyum dan berkata, Gabriel, Aiden Enzo sebenarnya dia, Vivian. Tiba-tiba, Gabriel Ruiz menyela kata-kata Vivian Low dan bertanya, apakah kamu tahu identitas asli Aiden Enzo? Vivian Low terkejut dan menatap Gabriel Ruiz dengan curiga. Apakah Gabriel Ruiz tahu identitas asli suaminya? Masih bersama Novella Channel, mari kita lanjutkan. Gabriel, apa maksudmu? Vivian Low bertanya dengan bingung. Gabriel Ruiz mencibir dan berkata, Aiden Enzo bukan orang yang tidak berguna. Kalian, semua salah paham tentang dia. Dia sebenarnya sangat kaya, dan dia adalah tuan muda dari grup Enzo di Kyoto. Setelah Gabriel Ruiz selesai berbicara, ekspresi pada wajah Vivian tidak ada perubahan. Ternyata Gabriel Ruiz juga tahu. Gabriel Ruiz sangat bersemangat, dengan seringai di sudut mulutnya, dia menatap Vivian Low dengan penuh semangat, ingin melihat ekspresi terkejut di wajahnya. Namun, dia ditakdirkan untuk kecewa. Gabriel, aku sudah tahu tentang ini sejak lama, dan Aiden Enzo juga memberitahuku. Vivian Low berkata dengan ringan. Gabriel Ruiz tertegun sejenak, ketika dia mengetahui rahasianya, dia sangat terkejut. Tapi bagaimana situasinya sekarang? Vivian Low tidak memiliki perubahan suasana hati, dia sudah tahu itu. Saya menunggu begitu lama dan bersiap begitu lama, untuk mengungkapkan identitas Aiden Enzo di depan Vivian Low, dan kemudian memberitahu Vivian Low bahwa bahkan jika Aiden Enzo adalah tuan muda dari grup Enzo di Kyoto, dia tidak sekuat itu sebagai dirinya sendiri. Sekarang, faktanya menyimpang dan melebihi ekspektasi Gabriel Ruiz. Vivian Low sudah tahu. Anda tidak bisa berpura-pura dipaksa sendiri. Tercekik. Kau tahu. Gabriel Ruiz bertanya, pura-pura terkejut. Vivian Low mengangguk dan berkata, Aiden Enzo memberitahu saya belum lama ini bahwa kali ini perusahaan kami mengalami krisis. Meskipun keluarga Aiden Enzo tidak dapat membantu, tetapi dia memiliki teman yang membantu perusahaan kami mengatasi krisis dan menginvestasikan 3 miliar. Teman, 3 miliar. Gabriel Ruiz bahkan lebih bingung. Menurut penyelidikan dan informasinya, Aiden Enzo telah dilarang oleh grup Jing Enzo dari semua hak kontrol propertinya. Bagaimana situasinya sekarang? Mustahil. Aiden Enzo telah kehilangan dukungan dari grup Enzo, dan dia sia-sia, bagaimana dia bisa membantu Bikan berinvestasi 3 miliar. Ini bukan jumlah yang kecil. Di mana penyimpangannya? Setengah jam kemudian, Vivian Low dan Gabriel Ruiz berpisah, dan Gabriel Ruiz kembali ke mobil, sangat tertekan. Setelah beberapa saat, dia memutar nomor dan berkata dengan dingin, saya tidak peduli metode apa yang Anda gunakan untuk mendekati Aiden Enzo dan mendapatkan kepercayaannya. Saya ingin tahu siapa dia. Setelah menutup telepon, Gabriel Ruiz mendongak. Melihat bangunan tempat Bikan berada, dia mengertakkan gigi dan berkata, Vivian Low, kamu pasti akan menjadi milikku. Matanya kembali ke sisi Aiden Enzo. Dia pergi ke terminal bus sendirian, tetapi kebetulan bertemu dengan Julian Niar yang sedang menunggu bus. Bukankah dia baru saja bergabung dengan perusahaan? Mengapa kamu ada di sini lagi?
Julianiar, kamu juga sedang menunggu Bas, Aiden Enzo mengobrol. Sosok Julianiar sangat panas dan menarik, meski dikatakan sebagai sosok iblis. Dia memalingkan wajahnya, dan wajah malaikat itu langsung mengejutkan mata Aiden Enzo. Dia adalah kecantikan eufemistik Jiangnan yang sebenarnya, berdiri di halte bus, cukup menarik perhatian. Seorang wanita seperti Julianiar dengan tubuh kecil dan tubuh yang seksi hanyalah racun yang mematikan bagi pria. Coba pikirkan, seorang wanita cantik klasik yang keluar dari lukisan itu, memiliki sosok iblis, dan bergoyang anggun di depan Anda. Gambar seperti itu adalah pria yang tidak bisa mengendalikan pikirannya. Untungnya, Aiden Adalin Enzo memiliki Vivian Low di hatinya, dan untuk Julianiar, itu hanya ombak di matanya, dan hatinya seperti air yang tenang. Ketika Aiden Enzo menyapa, Julianiar juga memalingkan wajahnya, dengan senyum yang sangat menyembuhkan di wajahnya, dia mengaitkan rambutnya yang tertiup angin dan berkata, "Kebetulan sekali, apakah kamu juga menunggu bus?" Sikap Julianiar terhadap Aiden Enzo telah banyak berubah setelah insiden gangster di depan umum. Ini adalah pertama kalinya dia berkomunikasi secara terbuka dengan seorang anak laki-laki, dan dia tidak merasa malu sama sekali. "Ya," jawab Aiden Enzo, dan keduanya berdiri berdampingan, sepertinya tidak dapat menemukan topik. Kamu," berkata serempak, Julianiar dan Aiden Enzo saling memandang dan tersenyum. "Terima kasih untuk yang terakhir kalinya," kata Julianiar pertama kali, pipinya sedikit memerah, dan di bawah pantulan matahari terbenam, dia penuh dengan rasa manis. "Jika kamu benar-benar ingin berterima kasih padaku, maka belikan aku secangkir kopi." Aiden Enzo mengangkat kepalanya dan menunjuk ke kedai kopi di lantai bawah perusahaan. Dia sebenarnya ingin mencari kesempatan untuk bertanya kepada Julianiar tentang tato di tubuhnya. Namun, masalah pribadi semacam ini agak sulit untuk dibuka. Julianiar terkejut, lalu tersenyum dan berkata, "Oke, tapi tidak ada di sini. Saya ingat ada kedai kopi yang sangat enak. Saya akan mengantarmu ke sana." Ketika dia mengatakan ini, wajah Julianiar penuh dengan kebahagiaan, sama seperti kedai kopi itu seperti seorang gadis, sangat manis dan imut. Keduanya segera pergi ke kedai kopi, sayangnya karena pemilik kedai tutup, mereka hanya bisa berdiri di depan pintu dengan putus asa, saling menghibur. Lagi pula mereka semua keluar, dan mereka tidak peduli dengan waktu. Kebetulan ada pusat perbelanjaan besar di dekatnya, dan Julianiar menyarankan untuk berjalan-jalan, dan mengundang Aiden Enzo untuk makan malam. Tidak ada alasan untuk tidak mengundang wanita cantik untuk makan malam, jadi Aiden Enzo mengikuti Julianiar ke pusat perbelanjaan. Sejujurnya, Aiden Enzo tidak berniat pergi berbelanja dengan Julianiar, dia hanya ingin memverifikasi satu hal. Satu hal yang dia ragukan sejak lama. Keduanya berjalan-jalan dan mendiskusikan bagaimana dengan gaun ini, bagaimana dengan sofa ini, bagaimana dengan meja itu. Di mata orang lain, mereka hanyalah sepasang pasangan muda yang akan memasuki istana pernikahan. Saya tidak tahu apa yang dipikirkan Julianiar, seorang wanita cantik, tetapi setelah Aiden Enzo mengirimnya ke komunitas, dia mengundangnya untuk duduk. "Ah, bukankah itu bagus?" Aiden Enzo menggaruk kepalanya, menunjukkan senyum malu. "Apakah benar-benar ada tujuan?" "Tidak apa-apa, ayo naik dan lakukan." Julianiar terus mengajak. Aiden Enzo berpikir sejenak, lalu mengikutinya ke atas. Kamar Julianiar sangat rapi, dengan satu ruang tamu dan dua kamar. Ruang tamu adalah sofa 3 tempat duduk sederhana, sedangkan kamar tidurnya sedikit lebih kekanak-kanakan, seri merah muda, dengan banyak boneka di samping tempat tidur. Duduk di sofa di ruang tamu, Aiden Enzo mengambil napas dalam-dalam, itu benar-benar harum. Ada aroma samar di mana-mana di rumah, yang baunya sangat menyegarkan. Julianiar baru saja berganti pakaian longgar, menuangkan segelas jus buah untuk Aiden Enzo, dan berkata, "Bagaimana, aku baik-baik saja di sini." Aiden Enzo tersenyum, melirik sebentar dan berkata, "Ini cukup bagus." Titik-petik 2. Dengan pandangan sekilas, dia melihat garis leher Julianiar yang longgar. Wow, hampir mimisan. Aiden Enzo menyesap jus buah dan tersedak, dia batuk beberapa kali, dan kemudian dia merasa lega. Apa artinya ini? Merayu diri sendiri. Namun, Aiden Enzo melihat tato laba-laba berdarah di dada Julianiar lagi. "Di mana Anda melihatnya?" "Seharusnya sudah lama sekali, setidaknya sebelum aku meninggalkan keluarga Enzo." Julianiar merasa geli ketika melihat ekspresi malu Aiden Enzo, dan tiba-tiba berkata, "Saya akan meminta Anda untuk membantu saya nanti."
Lampu di kamar mandi rusak, saya ingin tahu apakah Anda bisa memperbaikinya, masalah kecil, kata Aiden Enzo dengan senyum sibuk. Keduanya mengobrol satu sama lain dengan cara ini untuk menghindari suasana canggung terus menyebar. Ayo, berikan aku bola lampunya, berikan, coba kau buka sekrupnya padaku. Terang, Julia Niar bertepuk tangan karena terkejut, matanya berbinar, sangat indah. Aiden Enzo melompat dari kursi tinggi, bertepuk tangan, dan berkata, panggil saya untuk hal semacam ini di masa depan, dan saya akan memberitahu Anda ketika Anda dipanggil. Aiden Enzo juga berkata dengan santai, dia masih tahu perbedaan antara pria dan wanita. Tujuan mengatakan ini adalah untuk memudahkan menghubungi Julia Niar di masa depan dan mencari tahu siapa dia. Melihat butiran keringat di dahi Aiden Enzo, Julia Niar buru-buru mengambil tisu dan menyekanya, tapi gerakan kecil ini tampak sangat intim. Aiden Enzo mengangkat alisnya sedikit, dan terkejut ketika dia melihat Julia Niar menyeka keringatnya. Karena pakaian Julia Niar terlalu longgar, Aiden Enzo melihat ke bawah dan melihat pemandangan di bawah Julia Niar. Tuhan, spektakuler. Aiden Enzo bersumpah bahwa dia bukan orang cabul, dia juga tidak melakukannya dengan sengaja. Ini benar-benar tidak terduga, meskipun mata Aiden Enzo penuh kejutan, hatinya seperti cermin. Julia Niar ini agak menarik. Nah, mari kita lihat apa yang Anda mainkan hari ini. Julia Niar juga memperhatikan mata Aiden Enzo, pipinya memerah dengan cepat, dia memberinya tatapan putih dan berkata, singkirkan matamu. Aiden Enzo tersenyum, dan keduanya kembali ke ruang tamu. Pada saat yang sama, dia terus menatap lingkungan di rumah ini. Pada saat ini, teriakan pria dan suara, bang-bang, membanting pintu datang dari luar pintu. Mendengar suara ini, Julia Niar, yang awalnya membawa teh dan air ke Aiden Enzo, mengencangkan tubuhnya, dan matanya menunjukkan ketakutan dan ketakutan. Aiden Enzo sangat terkejut, siapa yang mengetuk pintu di tengah malam. Dia dan Julia Niar saling memandang pada saat yang sama, dan membaca ketakutan di matanya. Apakah Julia Niar punya rahasia? Persetan. Apakah dia punya pacar di rumah? Aiden Enzo merasa malu ketika memikirkan hal ini, tetapi itu tidak terlihat seperti Julia Niar. Jadi, dia bertanya dengan suara rendah, apakah Anda memiliki orang lain yang tinggal di rumah ini? Julia Niar menggigit bibir merahnya dengan erat, melirik ke tanah, dan menjepit pakaiannya dengan jari-jari tangannya yang ramping, dan berkata, sebenarnya, dia tidak berbicara. Setelah berbicara, ketukan, bang-bang, di luar pintu menjadi semakin keras, disertai dengan teriakan laki-laki, Julia Niar, buka pintu untukku. Jika kamu tidak membuka pintu, aku akan menendang pintunya. Masih bersama Novella Channel, mari kita lanjutkan. Mendengar suara itu, dia pasti terlalu banyak minum. Dan saya mengetahuinya. Aiden Enzo mengerutkan kening, memandang Julia Niar, dan menemukan bahwa dia mundur beberapa langkah karena ketakutan. Dia bangkit dan membuat gerakan diam, menepuk bahunya yang lembut, dan bertanya lagi, apakah kamu kenal? Julia Niar menggigit bibir merahnya, jejak keraguan melintas di matanya, dan kemudian dia menggelengkan kepalanya dengan putus asa dan berkata, aku tidak tahu. Kata-katanya sudah cukup, dan Aiden Enzo menyeringai, yang di mata Julia Niar membuatnya merasa jauh lebih nyaman, terutama setelah mengalami insiden di bus terakhir kali, Julia Niar merasa jauh lebih aman dengan Aiden Enzo di sana. Setelah itu, Aiden Enzo berjalan ke belakang pintu dan melihat melalui lubang, itu adalah pria mabuk yang menggedor pintu dengan keras. Dia berpikir sejenak, menyeringai, dan bersembunyi di balik pintu, memberi isyarat kepada Julia Niar untuk membuka pintu. Julia Niar mengepalkan tinjunya yang kecil, menghela napas, dan membuka pintu. Benar saja, begitu pintu terbuka, seorang pria berbau alkohol bergegas masuk dari luar. Pria ini memiliki tato di kedua lengannya, wajahnya mendatar, dan dia juga mengenakan rompi bunga dengan celana besar, dia tidak terlihat seperti orang yang serius. Aiden Enzo masih penasaran, bagaimana mungkin wanita cantik seperti Julia Niar mengenal orang seperti itu. Bagaimana kamu datang ke sini? Julia Niar gemetar, mundur beberapa langkah, dan bertanya dengan tegas. Hehe, apa, kenapa aku tidak bisa datang? Mungkinkah kamu menyembunyikan seorang pria di rumah? Pria bertato itu berkata dengan senyum tak tahu malu, mata segitiganya menatap Julia Niar, memperlihatkan mata putus asa. Julia Niar mengerutkan kening, dan dengan cepat menarik mantel di gantungan di sebelahnya untuk meletakkannya di tubuhnya, dan berkata dengan tidak puas, Hector, kita sudah putus,
tolong jangan ganggu aku lagi. Jika kamu minum terlalu banyak, cepat pulang. Julia Niar ketakutan di dalam hatinya, seorang wanita normal akan ketakutan jika dia terjebak di sebuah rumah oleh seorang pemabuk di tengah malam. Pria bertato bernama Hector tersenyum dan mengulurkan tangan untuk meraih tangan Julia Niar, tetapi dia menepisnya. Dia terhuyung-huyung beberapa langkah, dan berkata sambil tersenyum, pulanglah. Bukankah ini rumahku? Dulu aku tinggal di sini setiap hari, tetapi sekarang setelah kita putus, aku tidak bisa kembali dan melihat-lihat. Selain itu, apakah kamu tidak merindukanku? Tanda tanya petik 2. Pria bertato itu tersenyum sedih, matanya melirik ke bawah kerah Julia Niar yang menjulang tinggi, dan kemudian menelan dengan liar, ingin menerkamnya dan membenamkan kepalanya di dalamnya. Tapi dia tidak tahu bahwa tepat di belakangnya, Aiden Enzo berdiri di sana dengan wajah dingin. Apa yang kamu bicarakan? Kita sudah putus. Silakan keluar sekarang. Julia Niar berkata dengan marah. Meskipun Hector adalah mantan pacarnya, dia tidak bisa masuk ke rumah pribadi di malam hari. Dia telah melihat banyak laporan serupa, pasangan muda itu putus, dan pacarnya membunuh gadis itu dengan ketidakpuasan. Pria bertato itu tidak mendengarkan sama sekali, dan berkata dengan mencibir, Julia Niar, kamu tidak tahu malu? Tidakkah kamu berpikir tentang bagaimana kamu bersamaku saat itu? Tidak ada ingatan tentang kita di ruangan ini. Kenapa? Setelah bergabung dengan perusahaan besar, balikkan wajahmu dan tolak siapapun, kan? Aku tidak akan pergi malam ini. Kamu terlalu banyak. Julia Niar berkata dengan marah, jika kamu tidak pergi, saya akan memanggil polisi. Yo, panggil polisi. Pria bertato itu berkata dengan sarkasme di wajahnya, saya tidak tahu siapa Anda Julia Niar. Apakah Anda berani memanggil polisi? Pria bertato itu duduk di sofa dan tersenyum. Dia sama sekali tidak khawatir Julia Niar akan memanggil polisi, dia tahu temperamennya dan takut mendapat masalah. 100.000, ini pertama kalinya kamu meminta uang kepadaku, tidak ada uang. Kamu segera tinggalkan aku. Dengan marah, Julia Niar berteriak, menunjuk ke pintu, sudah diambang letusan. Pria bertato itu menghirup bau alkohol, meregangkan pinggangnya, dan berkata, tidak apa-apa jika kamu tidak punya uang, maka tidurlah denganku. Terakhir kali dekat, jika bukan karena bibi gendut selanjutnya pintu yang merusak perbuatan baik saya, Anda mungkin Julia Niar sudah menikah dengan saya. Keluar, Julia Niar sangat marah sehingga dia gemetar, dia mengepalkan tinjunya dan berteriak, keluar. Pria bertato itu tidak menganggap serius Julia Niar sama sekali, memanfaatkan alkohol, dan melanjutkan, oh, itu sifat manusia. Saya pikir Anda pasti kesepian sampai mati, jadi biarkan mantan pacar menghibur Anda, mengapa tidak melakukannya? Meskipun Hector adalah mantan pacar Julia Niar, tapi dia tidak pernah menyentuh Julia Niar sama sekali, dan dia biasanya pergi keluar untuk mencari wanita ketika dia tidak tahan. Terakhir kali, dia juga ingin memperkosanya sambil minum terlalu banyak, tetapi bibi gendut di sebelah merusak perbuatan baiknya. Karena hal inilah Julia Niar putus dengannya. Tidak mungkin. Dia berpikiran tinggi dan konservatif. Ketika mereka bersama sebelumnya, mereka mengatakan bahwa mereka tidak akan menyerah untuk pertama kalinya sampai mereka menikah. Pria bertato itu menatap dada Julia Niar dengan mata menyipit, dan menelan ludah, dia ingin memiliki tubuh ini untuk waktu yang lama, dan dia tidak boleh melepaskan kesempatan malam ini. Hector, aku peringatkan kamu. Jika kamu tidak pergi, aku benar-benar akan memanggil polisi. Julia Niar berkata dengan marah, mengeluarkan ponselnya dari tas di sofa. Mengapa memanggil polisi? Buang saja orang seperti itu ke toilet dan tenggelam. Aiden Enzo sudah lama tidak tahan, dan kata-katanya yang dingin terdengar dari balik pintu. Pria bertato itu langsung terkejut, dia mengira Julia Niar adalah satu-satunya orang di ruangan itu, tetapi dia tidak menyangka ada orang lain, dia laki-laki. Melihat Aiden Enzo keluar dari balik pintu, pria bertato itu melompat dengan marah, menunjuk dan mengutuk, siapa kamu, siapa yang membiarkanmu masuk? Dia mengira Aiden Enzo masuk sendiri seperti bibi gendut. Aku ayahmu. Aiden Enzo memarahi tanpa ampun, jika kamu berani membiarkan pacarku tidur denganmu, aku akan membunuhmu malam ini. Aiden Enzo berpikir akan lebih baik berpura-pura menjadi pacar Julia Niar, agar tidak menjelaskan apapun nanti. Ketika Julia Niar mendengar apa yang dikatakan Aiden Enzo, wajahnya yang marah langsung memerah. Dia tahu bahwa Aiden Enzo berteriak seperti ini untuk melindungi dirinya, jadi dia tidak peduli dengan apapun. Saat dia mendengar Aiden Enzo menghentikannya, Julia Niar merasa nyaman.
Jika Aiden Enzo tidak ada di sini malam ini, dia tidak bisa membayangkan betapa serius konsekuensinya. Aiden Enzo menggulung lengan bajunya, dengan wajah dingin, dia tampak seperti pengganggu jalanan, berharap dia bisa bergegas dan menyerang pemabuk ini sampai mati. Melihat postur Aiden Enzo, pria bertato itu segera melompat ke sofa, mengambil pisau buah di atas meja kopi, dan berkata dengan kejam, "Oke. Dasar jalang, kamu dulu berpura-pura menjadi bangsawan denganku, tapi sekarang kamu mencuri laki-laki di rumah. Jaga kebersihan mulutmu." Julia Niar juga sangat kesal, juga, "Letakkan pisaunya, atau aku akan segera memanggil polisi. Aku sedang bertugas, aku ingin melihat siapa yang akan ditangkap polisi nanti." Pria bertato itu tersenyum tanpa malu-malu, menunjuk ke arah Aiden Enzo dengan pisau buah dan berkata, "Apakah kamu pesina, atau pesinah?" Aiden Enzo mengerutkan kening, dan berkata dengan dingin, "Aku akan menghitung sampai 3, letakkan pisaunya, lalu minta maaf padaku, jika tidak, aku pasti akan mematahkan kakimu." "Kau masih ingin mematahkan kakiku? Ini lelucon paling lucu yang pernah kudengar. Percaya atau tidak, aku bisa memanggil 7 atau 8 saudara laki-laki untuk mematahkan semua anggota tubuhmu dan melemparkannya ke bawah tangga." Pria bertato itu tersenyum menghina, pisau buah di tangannya terangkat tinggi, dan dia berkata dengan marah, "Saudaraku, dengarkan nasihatku, cepatlah, atau aku akan membunuhmu." Aiden Enzo menggelengkan kepalanya tanpa daya dan menghela nafas. "Kekuatan kedua adalah jika kamu minum terlalu banyak, Anda tidak bisa mengenali dunia." Dia tidak bisa menahan amarah, bagaimana mungkin Julia Niar terjerat dengan perusuh seperti itu? Mungkinkah ini tujuan undangannya untuk naik ke atas malam ini untuk membantunya memberi pelajaran pada mantan pacarnya? Dia memalingkan wajahnya untuk melihat Julia Niar dan bertanya, "Apakah tidak apa-apa jika aku mengalahkannya?" Julia Niar menggelengkan kepalanya dan berkata dengan pasti, "Kamu bisa mengalahkannya, aku tidak." Masalah, meskipun dia gadis yang baik, dia sangat konservatif sejak dia masih kecil, tapi sekarang dia juga mengerti bahwa dalam situasi ini, jika Hector tidak diberi pelajaran, dia tidak akan menyerah. Maka alih-alih melakukan ini, biarkan Aiden Enzo mengungkapkan kemarahannya untuk dirinya. Julia Niar tahu bahwa Aiden Enzo akan mulai, dan dia juga percaya pada kekuatan Aiden Enzo. Ketika dia berurusan dengan 3 perusuh bau, Aiden Enzo kejam. Memikirkan hal ini, Julia Niar memberi Aiden Enzo keberanian yang kuat dan berkata, "Jangan mengotori rumah." Aiden Enzo tersenyum dan berkata, "Baik." Pria bertato yang diselimuti alkohol melihat bahwa Aiden Enzo mengejar dirinya selangkah demi selangkah, mengangkat matanya, dan tersenyum sinis, "Bajingan, kamu benar-benar tidak takut mati, karena ini adalah kasusnya, saya akan melakukannya untukmu." Setelah itu, dia melompat dari sofa dan menikam perut Aiden Enzo dengan pisau buah di tangannya. Terima kasih sudah mampir di Novela Channel. Bantu untuk klik tombol subscribe dan like-nya untuk berkembangnya channel ini. Novela Channel akan memberikan lebih banyak lagi cerita novel yang lainnya dalam versi audio.